tes satu. Bang. Karena tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita dalam kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Syukur kita naikkan di hadirat Tuhan buat kasih kemurahannya kita boleh dikumpulkan di tempat ini untuk berbakti dan untuk menerima firman-Nya. Biarlah dengan sukacita kita datang di hadirat Tuhan. Kita muliakan nama Tuhan, kita angkat pujian, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Dari awal kita nyanyikan, saudara kita bangkit berdiri. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku,
Tuhan, kami mungkin akan jauh dari-Mu Tuhan dan lepas dari firman-Mu Tuhan. Tapi biarlah lewat firman-Mu Tuhan kami semakin dikuatkan Tuhan dan semakin dibaharui Tuhan. Dengan itu Tuhan, kami undang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya Engkau yang berhadirat saja Tuhan di tengah-tengah ibadah ini. Mengurapi kami setiap anak-anak-Mu yang datang Tuhan. Menyucikan hati kami lewat firman-Mu, sehingga kami Tuhan hidup dalam kebenaran Tuhan, sanggup Tuhan Engkau sucikan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua juga Tuhan, pelayanan-pelayanan kami Tuhan, imam-imam yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah ini Tuhan. Kau ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan, sucikan kuduskan kami, hingga kami layak berikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Namun kami tahu ada kuasa-kuasa kegelapan roh jahat yang tidak senang akan jalannya ibadah ini Tuhan. Kami satukan hati kami Tuhan, kami mau tengking Tuhan, kami mau hancurkan hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menaungi hati kami Tuhan dan ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berserah hanya ke dalam tangan-Mu dan kami ucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji bagi Tuhan. Kita angkat pujian selanjutnya. Selamatlah hari. Indah harinya saat ku pilih padamu, alangkah sukacitanya ku memberikannya Bapa yang mengasihi dosaku. Padanya serta bernyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Banyak doa. Puji ajaib padaku, berjaga dan berdoaku. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Indah janjinya yang telah mengikat hatiku, berkomunikasi padanya serta bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Puji ajaib padaku, berjaga dan berdoaku. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Banyak ketiga. Miliknya Dia pun milikku kelak. Yang baru ikutlah suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Puji ajaib padaku, berjaga dan berdoaku. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ya, puji bagi Tuhan. Semakin hari makin kita dekat kepada Tuhan, semakin kita dibaharui lewat firman-Nya. Dengan itu marilah kita tetap setia untuk ikut kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan keselamatan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita angkat pujian selanjutnya, Hanya Dekat Allah Saja, dari buku 154 putih. Dekat Allah saja aku tenang.
saja kita akan merasakan ketenangan. Walaupun di tengah badai, Allah tetap setia menjaga dan memelihara kita. Dengan itu, marilah kita semakin dekat kepadanya. Puji bagi Tuhan. Kita angkat pujian selanjutnya, Hari-hari Ku Lalui. Saudara kita bangkit berdiri. Hari-hari yang kita hadapi sekarang ini banyak persoalan, banyak, apalagi di tengah pandemik ini kita merasakan banyak kekurangan, tetapi dalam Tuhan tidak ada kekurangan. Semua tiada yang mustahil bagian dengan itu. Marilah kita datang di hadirat Tuhan, kita terima firman-Nya, biarlah firman-Nya yang menguatkan kita di dalam kehidupan kita, dan Tuhan pasti sanggup memberikan semua yang kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita angkat pujian selanjutnya, Tuhan pasti sanggup. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Setiap persoalan
Di hadapan-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami, penebus dari segala dosa kami, Allah yang ramah dan lemah lembut, penuh dengan kebaikan kepada setiap orang. Engkau mengundang kami datang beribadah padamu. Engkau berkata, marilah kepadaku semua orang yang berletih lesu dan berbeban berat, berpikulan berat. Aku akan memberikan sentosa ketenangan kepadamu. Inilah kami Tuhan, kami datang dengan beban berat hidup kami. Kami datang dengan iman kepadamu dan percaya bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan sanggup menolong kami. Tuhan sanggup memulihkan kami. Tuhan sanggup membuat kami menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Ya, amin. Saya ucapkan selamat malam. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang hadir pada malam ini. Dan bagi saudara yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang berbakti di tempat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan menolong kita sekalian. Dan kita tiba pada tibalah waktunya mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar kitab Wahyu. Wahyu itu artinya ungkapan. Dan kita sudah masuk pada Wahyu pasal 4 mengenai 4 tiang. 4 tiang itu adalah 4 pribadi, yaitu Henok, Musa, Elia, dan Tuhan. Ya, ada 4 tiang. Jadi 4 pribadi yang sudah naik ke surga, sudah berada di sana sebagai 4 zat hidup. Sebagai 4 zat hidup. Tinggal kita masih di dunia ini sekarang berjuang. Masih dalam perjuangan masuk surga. Rindu masuk surga? Rindu masuk surga? Halo, rindu masuk surga? Ya. Tuhan juga rindu kalau kita semua masuk surga. Ya, Tuhan mau supaya kita semua masuk surga. Ya, dan Dia mengundang kita. Dia berkata, marilah kepadaku semua orang yang berletih lesu dan berpikulan berat. Ya, kalau saudara merasa letih lesu dalam hidup ini, jangan lari kepada siapapun. Jangan lari kepada siapapun, nanti saudara pasti kecewa. Ya. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, ya, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Semua orang yang datang kepada Yesus, tidak ada yang ditolak, tidak ada yang dibuang, dan tidak ada yang gagal. Ya. Hidup yang gagal diubah menjadi berhasil. Amin. Hidup yang gagal diubah menjadi berhasil. Jadi mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Jadi begitu kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan pun mendekat kepada kita. Ya. Jadi Tuhan itu baik. Dia mau menolong kita sekalian. Coba baca dulu. Mari. Dalam Matius 11 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, semua orang yang letih lesu. Pernah letih? Pernah letih?
Atau lagi letih nih? Sudah letih lesu. Sudah lesu letih lesu. Ya. Berpikulan berat. Ya. Berbeban berat. Ya. Nanti pulang dari sini pikulannya jangan dibawa lagi. Amin. Jangan dibawa lagi pikulannya. Pikulan ini bahasa Alkitab itu keranjang. Keranjang apa? Pikulan. Orang mikul keranjang biasanya satu di muka, satu di belakang. Ya, satu di muka, satu di belakang. Ya, dipikul. Ya, nah, banyak orang berpikulan berat. Ya, terus perhatikan. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Tenang, hidupnya jadi tenang. Dari gelisah jadi tenang. Ya, dari gelisah menjadi tenang. Hati yang gelisah itu bolak-balik begitu ya. Ada kata, tapi Tuhan mau memberikan ketenangan. Kenapa? Segala pikulan kita Dia mau tanggung. Dia mau ambil alih. Ingatlah, Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk mengambil alih beban beratnya manusia. Ya, mengambil alih itu take over, mengambil alih, diambil alih. Mari Mazmur 81. Pendahuluan. Mazmur 81. Ayatnya yang ke-7. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Ya, aku telah mengangkat beban dari bahunya. Bahunya siapa? Bahu kita yang berpikulan berat, yang bertanggungan berat. Ya, bapak-bapak mikirin istri anak-anaknya, istri mikirin suami dan anaknya. Ya, yang sudah punya cucu apalagi pikirin anak matu cucu lebih banyak lagi. Lebih banyak ya. Tambah anggota keluarga tambah beban. Ya, memang begitu, bukan makin berkurang. Ya, tambah beban. Ya. Tapi dia udah kenal Tuhan, ya bisa semua jadi ringan. Ya, perhatikan. Saya ulangi, aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Bebas dari keranjang pikulan. Baca sama-sama dulu. Wanita dulu, ibu-ibu, perempuan. Laki-laki. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang. Bukan akan, tapi amin. Aku telah mengangkat apa? Beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Kalau keranjang pikul dipegang kan, ditaruh di bahu, dipegang begitu terus, pegang terus. Ya. Jadi Tuhan itu datang adalah untuk mengambil beban pikulan kita, supaya kita punya tangan bebas dari keranjang pikulan. Jadi Tuhan itu lemah lembut. Tuhan itu lemah lembut. Makanya kita masih belajar di lemah lembut. Saya juga, kumaha caranya bisa lemah lembut? Siapa yang paling lembut di sini? Ibu-ibu, siapa yang paling lembut di sini? Hah? Siapa yang paling lembut di sini? Lembut sekali, nggak pernah marah, lembut sekali. Ya. Yang paling, kalau laki-laki yang paling lembut siapa di sini?
Cuping. Walaupun dimarahin nggak pernah marah ya, nggak pernah sakit hati dia. Belajar lemah lembut. Sebab Musa itu Alkitab mengatakan dia orang yang paling lembut di bumi. Musa itu orang yang paling lembut di bumi. Ya, coba bilangan ini bicara soal Musa ya. Ya. Bilangan 12 ayat 1 mulai. Tapi walaupun begitu ada saja yang mengkritik Musa ya. Yang mengkritik itu adalah saudara sendiri. Saudara sendiri ya. Ini mengkritik ya, padahal harusnya ditopang, didukunglah saudaranya lah. Sudah. Ini Musa kan nabi ya. Yang mengkritik itu Musa. Musa itu sudah imam besar. Miriam, Harun ya. Harun itu udah imam besar. Kemudian Miriam itu nabi. Sudah ada jabatan 3 bersaudara. Ya, Tuhan kasih jabatan. Ya, Musa nabi, Harun imam besar, Miriam nabiah atau nabi. Ya, perhatikan. Bilangan 12 Ayat 1. ayatnya yang pertama. Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kusi yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kusi. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Apakah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Masa hanya Musa yang dipakai, kita nggak dipakai? Jadi ada saja yang mengkritik Musa ini. Ya. Jadi hamba Tuhan Musa itu bukan maunya sendiri, dipanggil. Tuhan panggil dia. Ya, Tuhan panggil dia. Tadinya dia mau jadi raja di Mesir ya bisa. Ya. Mau raja di Mesir sudah dididik dia 40 tahun. Ya, ilmu Mesir, ilmu dunia. Kalau sekarang itu sudah doktor S3. Ya, tapi ditinggal sama dia. Ya, demi umat Tuhan. Terus perhatikan. Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Musa itu orang yang sangat lembut hatinya. Terus Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. ya, baca sama-sama ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ya, perempuan dulu belajar lembut. Laki-laki. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Jadi Musa ini manusia yang paling lebih daripada semua manusia yang ada di atas muka bumi. Ya, jadi kita mau belajar seperti Musa lemah lembut. Amin. Amin. Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jadi orang yang lemah lembut itu memiliki bumi. Di bumi hidupnya bahagia. Di bumi hidupnya bahagia, tenang, tentram. Orang yang lemah lembut itu tenang hidupnya. Tenang hidupnya. Dalam rumah tangga juga harus diciptakan suasana yang lemah lembut, tenang. Tenang. Amin. Lembut. Ya, ayah lembut, ibu lembut, anak lembut. Jadi keluarga yang lemah lembut harus diciptakan, ya. Suasana yang lemah lembut supaya nanti berbahagia. Ya, Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi.
Ya, bumi ini bisa dinikmati menjadi kebahagiaan. Ya, jadi belajar menjadi orang yang lemah lembut. Adapun Musa lembut, lebih lembut dari semua manusia yang ada di muka bumi. Tapi Musa pernah emosi. Pernah apa? Emosi. Pernah emosi. Gara-gara umat Tuhan. Gara-gara umat Tuhan yang dipimpin oleh Musa yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Sebenarnya tiap hari sudah ada manna turun dari surga. Sudah ada manna turun dari surga. Cuman ketika mereka berada di bukit, di gunung Horeb, di padang gurun Horeb, ya memang waktu itu tidak ada air. Tidak ada air. Mereka berkata, kamu membawa kami ke negeri celaka ini, gak ada air. Ya, gak ada air. Jadi kalau Tuhan bisa mendatangkan roti turun dari surga setiap pagi, ya, apalagi air untuk diminum. Jadi jangan bersungut-sungut kalau ada sesuatu, maksudnya kalau tidak memiliki sesuatu jangan bersungut-sungut. Ya, ambil sikap. Ya, jangan bersungut-sungut. Amin. Berdoa kepada Tuhan. Ya. Dan Musa disuruh Tuhan untuk memukul bukit batu. Ya. Gara-gara orang Israel sudah begitu mendesak, akhirnya Musa Tuhan suruh pukul satu kali, bukit batu itu dipukul dengan tongkat. Ya. Tapi dia pukul bukan hanya satu kali, dia pukul sampai 2 kali. Tuhan berkata, Musa, engkau melanggar kesucianku. Baru 1 kali Musa berbuat salah, Tuhan berkata, engkau tidak akan sampai ke negeri perjanjian. Bayangkan, engkau tidak sampai ke negeri perjanjian. Engkau boleh melihat, ya, negeri perjanjian, ya, tapi engkau tidak akan masuk ke dalamnya. Ya. Jadi hindari namanya kekerasan. Hindari apa? Kekerasan. Ya. Bumi ini nanti akan dipenuhi dengan kekerasan, sama seperti zaman dulu. Tapi kita jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh. Dunia boleh semakin keras, ya, tapi kita jangan ikut dalam kekerasan. Ya. Jadi sama seperti pada zaman Nuh. Zaman Nuh itu manusia itu hidup dalam kekerasan. Ya, berbicara keras, semua dalam kekerasan. Hindari kekerasan. Amin. Hindari. Jangan ada kekerasan dalam rumah tangga. Kalau namanya KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Ya. Jadi hindari KDRT, jangan ada dalam rumah tangga. Ya. Nah, kenapa dulu ditenggelamkan, bumi ditenggelamkan oleh air bah? Karena hidupnya manusia dalam kekerasan. Nanti pulang dari sini jangan ada kekerasan. Amin. Amin. Begitu tidak ada kekerasan, damai. Semua masalah selesai. Semua masalah selesai. Amin. Jangan dibawa lagi masalahnya nanti. Ketika kita datang kepada Tuhan, sebenarnya masalah kita selesai. Mari padaku, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jadi kita meniru lemah lembut, begitu kita tiru pola hidup lemah lembut, masalah selesai. Amin. Masalah selesai. Ya, coba mari. Kitab Kejadian pasal
Ya, kitab Kejadian pasal yang ke-6. Boleh? Ayatnya yang ke-9. Ini Nuh tidak mau hidup dalam kekerasan. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Saya ulangi. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Amin. Hidup bergaul dengan Tuhan. Amin. Tapi bukan hanya Nuh, istrinya, 3 anak, 3 mantu. Jadi seorang suami harus bisa mempengaruhi istrinya. Istri juga bisa mempengaruhi anak-anaknya hidup bergaul dengan Tuhan. Ya, hidup bergaul dengan Tuhan. Makanya nanti keluarga Nuh ini semua selamat. Semua selamat. Amin. Ya, terus Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. ya, bumi penuh dengan apa? Kekerasan. Penuh kekerasan, berbicara keras, semua dalam kekerasan. Ini hindari. Ya, ini yang membuat dunia zaman purba hancur karena kekerasan. Hancurnya rumah tangga juga karena kekerasan. Supaya jangan hancur, harus lemah lembut. Amin. Harus lemah lembut. Seperti siapa? Tuhan Yesus. Seperti siapa? Tuhan Yesus. Amin. Seperti siapa? Tuhan Yesus. Amin. Nanti pulang dari sini semua sudah berubah nanti. Lemah lembut ya, walaupun dipancing nanti dipancing nggak mau. Ya, ini penting ya. Coba 1 Timotius ya, ini mengulang dulu sedikit ya. 1 Timotius pasal 6. Ya. 1 Timotius pasal 6. Boleh ayatnya yang ke ya, 1 Timotius pasal 6. Ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Ya, kenapa banyak pencobaan datang? Pengen apa? Bukan tidak boleh kaya. Ya, boleh. Ya. Ya, terus Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. terus Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, Hai umat Tuhan, terus jauhlah semuanya itu. jauhi mengejar harta, mengejar uang, terus Kejarlah keadilan, kejar keadilan, ibadah, terus kesetiaan, terus kasih, kesabaran, dan kelembutan. ya, pertama tadi apa yang dikejar? Keadilan. Terus ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kejar kesabaran, kejar kelembutan. Ada berapa itu? Ada berapa? Ada berapa? Coba hitung sekali lagi. Tetapi engkau manusia Allah,
jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Angka 6 itu angka manusia, harus diubah. Manusia itu harus seperti ini. Jangan tetap manusia daging, tapi manusia rohani. Ya, jadi manusia apa? Rohani. Jadi jangan terus dalam kekerasan. Ya, jangan terus dalam kekerasan. Ya, puji Tuhan. Adapun Musa orang yang lembut, tapi Musa tidak bisa menahan emosi, tidak bisa menahan marahnya. Ya, dia lupa yang dia marahi itu adalah umat Tuhan, biji mata Tuhan. Ya, biji mata Tuhan. Ya. Gara-gara itu tadi Musa tidak sampai ke negeri perjanjian. Ya, tidak sampai ke negeri perjanjian. Ya, sedikit saja saya buka dulu. Ya, ini Musa. Ini memang belajar tentang Musa ini cukup lama, ya. Dalam Alkitab saja kata Musa itu saya hitung, dalam Alkitab kata Musa itu ada 811 kali. Bayangkan, 811 kali kata Musa. Kata Yesus itu 1372. Kata Daud 974. Jadi boleh dibilang, ya, kata Yesus, kata Daud, perkataan Musa ini adalah perkataan atau tulisan yang termasuk paling banyak di dalam Alkitab. Jadi mau tidak mau belajar tentang Musa pasti membutuhkan waktu. Ya, membutuhkan waktu. Ya, mungkin hanya satu-satunya Musa ini yang sudah mati kemudian bangkit. Bangkitnya. Ya, bangkit. Ini luar biasa. Ya. Dan setelah dia mati, bangkit, tidak mati lagi. Kalau yang lain mati. Mati lagi kan? Pernah Nabi Elisa membangkitkan orang mati. Pernah kan? Elia pernah membangkitkan orang mati. Tapi mati lagi, ya kan? Mati lagi kan? Sesuai dengan umur mati. Tapi kalau Musa bangkit, hidup, tidak mati lagi. Dia terangkat ke surga. Amin. Terangkat ke surga. Makanya waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, Musa hadir. Musa hadir. Ya, coba Matius 17. Matius 17. Ya. Injil Matius 17. Ayat 1 mulai. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Ya. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Nah, ini di gunung ya, puncak gunung kemuliaan. Terus maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. ya, nampak, kelihatan kepada murid Tuhan yang di atas gunung itu, Musa dan berarti Musa hidup kembali. Amin. Amin. Jadi Musa bangkit kembali. Ini luar biasanya Musa.
Dan nubuatan Alkitab mengatakan Musa akan datang kembali sebagai saksi zaman 3,5 tahun. Zaman 3,5 tahun bernubuat, dan setelah selesai bernubuat mereka berdua, yaitu Musa dan Elia ini akan mati dibunuh. Akan mati. Tapi 3 hari kemudian Musa dan Elia bangkit, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Mata musuh-musuh sudah kita bunuh dia, 3 hari dia. Ya, ini satu-satunya Musa. Ya, satu-satunya. Alkitab mengatakan 1 kali manusia akan mati. Berapa kali? Berapa kali? 1 kali. Kenyataannya Musa berapa kali? 2 kali. Ini kelebihannya Musa ini, ya. Udah pernah Musa mati kan? Udah pernah kan? Nah, pernah kan? Sekarang di mana dia? Tapi nanti akan datang. Bernubuat berapa lama? 3,5 tahun. Setelah itu dibunuh. Bangkit lagi. Ini Musa ini. Makanya Musa ini kaya pengalaman. Kaya pengalaman. Satu-satunya manusia paling kaya pengalaman. Kalau kita pengalaman kita baru hidup di dunia. Baru hidup di dunia. Tapi kalau Musa kaya pengalaman, tahu dunia orang mati. Tahu dunia orang mati Musa? Karena sudah pernah mati. Tahu tentang surga sebab pernah tinggal di surga. Kalau kita bisa cerita tentang surga? Musa mau cerita tentang orang mati bisa. Bercerita tentang surga bisa. Ya. Apa yang tidak bisa dia ceritakan? Inilah Musa. Makanya mengkhotbahkan Musa ini tidak cukup hanya sekali 2 kali. Kita belajar dari Musa. Salah satu belajar, jangan terpancing emosi. Amin. Jangan terpancing emosi, akhirnya marah tak terkendali melawan perintah Tuhan. Tuhan bilang pukul berapa kali? 1 kali, tapi dia pukul 2 kali. Nanti pulang saudara dari sini, bisa saja saudara dipancing untuk marah. Tapi ingatlah, jangan engkau terpancing untuk marah. Amin. Tetap lemah lembut. Ingatlah Tuhan Yesus di atas kayu salib, dicampuk, diludahi, dikasih racun ipuk. Tetap dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Amin. Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi begitu, ya. Ya. Bapa, ampunilah mereka. Mau mengampuni? Amin. Ya. Kunci penyembuhan batin adalah pengampunan. Ya. Mungkin engkau pernah disakiti orang lain hatimu, terus saudara kena. Sekarang ampunilah. Amin. Ampuni. Begitu engkau mengampuni, mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Pertolongan Tuhan terjadi. Ya. Asal kita mau mengampuni. Ya, jadi banyak kehidupan mengalami batin kehancuran karena akar pahit. Akar pahit. Ya, jadi jangan ada akar pahit dalam hatimu. Ya, mungkin orang merugikan engkau, mencaci engkau. Ya, ampunilah. Ya, jangan ada akar pahit. Supaya jangan timbul kerusuhan. Ayat terakhir, ya. Ibrani 14
Ibrani 12:14. Ibrani 12:14. Ibrani ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Amin. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Kalau musuhnya orang nggak? Orang. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Amin. Nggak ada musuh. Ya. Nggak ada apa? Musuh. Ya. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Tidak ada musuh. Amin. Tuhan itu baik. Tuhan baik. Jadi kalau Tuhan sudah begitu rupa memberikan teladan kepada kita, ya, Allah yang ramah dan lemah lembut, kita pun disuruh belajar. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah. Ya, kita mau belajar kepada Tuhan Yesus. Mari kita mau datang. Waktu Tuhan tolong saya. Lembut sekali, ya. Ya, perjamuan suci jangan dimakan dulu, nanti makan bersama-sama ya. Setelah dengar firman Tuhan, ya. Kalau yang berdiri bisa tampil ke depan. Yang jauh dari jalan surga, orang yang terhilang dan sesat, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu putus asa, Tuhan panggil saya dengan suaranya manis merdu. Dia lepaskan saya dari rantai dosa. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Bubuhkan berkat-Mu pada perjamuan suci. Layakkan kami melayani
layakkan jemaat-Mu menerima. Kami akan menerima di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalamnya ada mujizat, ada kelepasan, ada kesembuhan sesuai dengan kebutuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari dibagikan bait 3 Anda. Sejak ku terima Dia, angin ributku pun lalulah. Jangan dimakan dulu, nanti makan sama-sama. Jika tiada Tuhan, waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Amin. Nyanyikan dengan iman. Tuhan menolong saudara. Waktu Tuhan tolong saya. Sekarang ku bebaslah dari hukum dosa. Waktu Tuhan tolong saya. Wanita saja korup lembut. Waktu Tuhan tolong. Waktu Tuhan Haleluya. tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Amin. Saya Kita mari berdiri. Kita berdiri. jika tiada Tuhan, waktu Tuhan tolong Lembut sekali. Masih ada di bawah. waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Sekarang ku bebaslah dari hukum dosa. Waktu Tuhan tolong saya. Rap yang pertama. Rap yang pertama. Wow. Waktu Tuhan tolong saya. Kita angkat tubuh Kristus. Waktu Tuhan tolong saya. Haleluya. Haleluya. Saya akan
kukhususkan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini tubuh Kristus? Mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Setelah kita mohon ampun, makanlah tubuh Kristus. Di dalamnya ada kesembuhan mukjizat dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Yesus? Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari, angkatlah tanganmu, sembahlah Dia, bersyukurlah buat mujizat, buat pertolongan, buat kesembuhan, buat pintu-pintu yang dibukakan bagi saudara. Dalam ibadah ini semua kebutuhanmu Tuhan cukupi, Tuhan adakan, Tuhan lakukan mujizat sesuai kebutuhan kita. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Di dalamnya ada janji Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kesembuhan, ada kesegaran, ada kelepasan, ada berkat-berkat rohani jasmani. Hamba berdoa buat mereka semua Tuhan, tolonglah mereka sesuai kebutuhan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menolong engkau, Tuhan menyembuhkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Ya. Mari kita akan puji-pujian soteria. Kita jalan kasih kali persembahan untuk pekerjaan. Ya. Soteria. Soteria artinya keselamatan. Dia ku terima.
Soteria. Soteria, hari ini ada keselamatan. Soteria, hari ini ada kesehatan. Soteria, hari ini ada kemakmuran. Hari demi hari Yesus menanggung. Tiap hari Tuhan menanggung kita, memikul kita. Amin. Hati kita tenang. Di tengah pandemi ini kita banyak beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Janji Tuhan, kesembuhan akan terjadi, mujizat akan terjadi. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sebagai bapa jemaat, hari Sabtu remaja muda online. Kemudian Minggu kita ibadah di 7:30. Minggu jam 10.30 di Permata. Hari Selasa jam 6:30 di Permata sampai jam 7:30, 1 jam dalam ibadah doa puasa, ya, ibadah doa puasa Selasa depan. Rabu depan kita ibadah pendalaman Alkitab di sini, ya. Kita doakan mereka, ya. Nah, sekolah minggu online, ya, sekolah minggu online, ya. Kemudian kita doakan mereka yang kurang sehat, ya. Mamanya saudara Hendra diopname di rumah sakit Bromingus. Kemudian siapa? Hah? Oh ya, tante. Siapa teh? Norce. Ya, Norce di Solo, anak dari tante apa? Ya, tante Irot, ya. Anaknya. Ya. Kemudian kita doakan juga saudara Hendrik, ya, Hendrik Setiawan, ya. Halo. Halo, Tuhan beserta, ya. Ya. Supaya nanti semua sehat semua. Amin. Semua sehat, ya. Siapa lagi? Iwa, ya. Ya, kemudian ibunda dari saudari siapa? Ibu Lydia. Ya, mama dari Ibu Lydia, ya. Ya. Siapa lagi? Mudah-mudahan kita ada yang sakit, ya. Tapi penyakit apapun pasti sembuh, ya. Tuhan bisa sembuhkan. Amin. Tuhan itu tabib yang ajaib, ya. Bisa melakukan apa saja kebaikan bagi kita. Kita tutup dalam doa, kita pakai begini. Kami berdoa buat mereka yang disebut namanya, baik mamanya Hendra, mamanya Ibu Lydia, saudara kami Dolce. Tuhan tolong saudara kami Hendrik Setiawan. Tuhan tolong, dan yang lain yang tidak disebut namanya, Tuhan tolong. Mohon belas kasih kemurahan-Mu supaya Engkau kiranya menumpangkan tangan-Mu pada mereka, menjamah batin dan jiwa mereka, menyembuhkan tubuh, jiwa, roh mereka. Kami berdoa Engkau menghampiri mereka, Engkau menumpangkan tangan-Mu yang ajaib pada mereka. Kami tidak mampu Tuhan karena jauh, tapi tangan-Mu bisa menjangkau mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan, segala penyakit, kuasa kegelapan, roh-roh penyakit yang mengganggu hati anak-anak-Mu, tubuh jiwa anak-anak-Mu, roh dari anak-anak-Mu, pikiran mereka, kami menyatukan iman kami usir segala setan, penyakit, kuasa kegelapan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, belur-belur Tuhan menyembuhkan, Roh Kudus memberi kekuatan, dan biarlah mereka disegarkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Berkati juga anak-anakmu akan pulang, tibakan dengan selamat. Pekerjaan usaha mereka berkati, nikah mereka, buah nikah mereka berkati, iman mereka supaya bertumbuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga keluarga di sini khusus Ibu Susan, berkati anak mantu cucunya. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih, berkati juga tetangga kami sini kiri kanan muka belakang, CRT, CRW, lurah, camat, muspika setempat, wali kota kami dengan wakilnya, gubernur kami wakilnya, presiden kami wakilnya, seluruh TNI Polri berkati Tuhan, stakeholder negara Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih, dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa kedamaian, ketenangan, berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau. Haleluya. Amin.